tinggal percaya. Karena Engkau memikirkan hal-hal yang indah buat kami. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, sembah Dia, agungkan Dia, Yesus. Kau besar, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar. Katakan sungguh indah. Haleluya, haleluya. Yes Lord, yes. Haleluya Yesus. Oh, tak terselami pikiran kami Tuhan. Kau sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah. Katakan lagi, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa baiknya. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan berkata-kata karena luar biasa kasih-Mu. Haleluya Yesus. Bahkan sebelum Engkau naik ke surga, Engkau masih memberikan kami penolong. Engkau masih memikirkan kami. Engkau masih mau mencurahkan Roh-Mu sebagai penolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau selalu memikirkan kami Tuhan. Kau selalu memikirkan kami dan hal-hal yang baik, yang indah, yang luar biasa. Itu yang Tuhan pikirkan buat kami. Bukan rancangan kecelakaan, bukan Tuhan, tapi rancangan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Pagi hari ini kami mau memuji-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu, memuliakan-Mu Tuhan dengan hati, jiwa, pikiran kami Tuhan. Hanya itu yang bisa kami berikan buat Engkau Tuhan. Harta benda kami tidak ada nilainya di hadapan-Mu Tuhan. Hanya ucapan syukur kami, pengagungan, penyembahan kami. Itu yang Tuhan mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kuduskan ruangan ini, kuduskan dan berkati semua alat-alat perangkat yang kami pakai ya Bapak untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan lancarkan semuanya, biar kami semua yang ada di sini diberkati. Jemaat-jemaat yang beribadah dari rumah pun merasakan berkat Tuhan ya Bapak. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang melayani. Tuhan berikan kami kekudusan. Tuhan berikan kami hati-hati yang rindu dan tulus untuk melayani-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati-hati kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau juga yang hadir di hati-hati kami Bapa. Sehingga ibadah ini benar-benar Tuhan mendatangkan sukacita buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan.
Kami berdoa juga kalau ada jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin hantar langkah mereka sampai di tempat ini ya Bapa, dengan sukacita juga bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau tetap tinggal berdiri, kita mau langsung memuliakan nama Tuhan, kita naikkan pujian Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta, amin. Atas pujian umatnya, pujian umatnya, amin. Katakan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membuka kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta, amin. Atas pujian umatnya. Siapa yang yakin Tuhan bertahta? Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Allah hadir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Kali ini kita katakan, Tuhan Allah kita bertahta, amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Serukan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Angkat tanganmu bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sekali lagi, ada kuasa. Amin. Haleluya. Ada kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sekali lagi dengan imanmu, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan ada di tengah kita. Mari sama-sama kita duduk. Kita mau kembali memuji menyembah Dia. Kita tetap dalam hadirat Tuhan.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu dan urapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu, ya Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Haleluya, haleluya. Seperti wanita yang mengurapi-Mu Tuhan, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik bagiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita yang mengurapi-Mu Tuhan, kami mau punya hati yang seperti itu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Jemaat saja nyanyikan pujian ini. Sampai ya Yesus, ini pengakuan kami Tuhan. Sampai akhir Tuhan, kami mau setia, kami mau pegang iman kami ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau dapatkan mahkota itu Tuhan. Kami mau tetap setia melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai
janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Di hari yang ke-10, di hari Pantekosta ini, kita kembali melihat janji Tuhan. Dia mengirimkan Roh Kudus, penolong kita yang menemani kita. Dia sangat setia mengasihi kita. Kita pun harus setia mengasihi Dia, melayani Dia, menanti janji Tuhan. Untuk kali terakhirnya nanti kita bertemu di awan-awan itu, mendapatkan mahkota surga bersama-sama dengan tenang. Tuhan mengikut Engkau, Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Roh Kudus, selama kami menunggu janjimu, pimpinlah kami Tuhan. Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus menjadi pendamping kami di hari-hari ini ya Bapa. Sambil menanti janjimu, kami mau selalu ada dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ada di dalam kami. Haleluya, sehingga kehidupan kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Kristus Tuhanku. Haleluya Yesus. Roh Kudus jamah kami Tuhan. Haleluya Yesus.
Tuhan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dalam segala permasalahan kita, dalam segala pergumulan kita, katakan ini: Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Amin. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Serukan namanya, panggil dia. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oke, dengan kasih Kristus Ibu Febel Ginting, bahwa kita dalam doa firman Tuhan. Segala kasih dan berkat Tuhan, karena Tuhan, Kau beri setiap hati-hati kami yang rindu dan selalu mau setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Karena kami mempunyai Tuhan yang setia sampai mati, dan tetap kasih setiamu yang melingkupi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang kudus, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dalam tetap Tuhan, kami boleh hidup di dalam kebenaran dan kuat kuasa yang daripada Tuhan saja. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus, sebentar kami akan dilawat lagi dengan kekuatan firman Allah. Dan kami semua yang percaya firman Allah yang hidup itu tidak akan terlalu sia-sia dalam hidup kami. Setiap firman Allah yang telah tertabur di dalam hidup kami itu akan tumbuh dan terus tumbuh bersubur di dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipuji, dipermuliakan. Terus kuatkan kami ya Bapa, dan kuasai juga pakai hamba-Mu yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat di dalam menabur kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sembunyikan dia di balik kuat kuasa-Mu, sehingga setiap firman Allah yang keluar dari lidah bibir mulutnya bukan keluar itu atas dasar manusia, tetapi firman Allah itu akan Tuhan keluar dari hati Tuhan yang rindu untuk memberkati setiap kami. Karena kami semua yakin percaya Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami, setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Baik Ibu Gembala kami, baik juga Saudara Hesti, semua Tuhan yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu, Tuhan balas memberkati. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan siap untuk mendengarkan, menikmati firman Allah. Kuasai terus hati pikiran kami, sehingga kuasa iblis atau apapun yang coba-coba untuk merampas, untuk mengganggu Tuhan kehidupan kami tolak penting. Nama Yesus, Allah kami yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Semara. Puji nama Tuhan. Kita mau sorakan dulu salam Pantekosta. Bersorak haleluya 3 kali. Siap? 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik saudara, amin. Kalau saudara dan saya boleh ada di sebagaimana kita ada,
Itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini, satu renungan saya angkat dari dengan tema berjalan dalam pimpinan Roh Kudus untuk melakukan perubahan. Salah satu tema ini saya tentukan, saya ingat-ingat hampir mirip-mirip dengan tema firman Tuhan yang di hari ke-8, dan memang saat inilah kita perlu pimpinan Roh Kudus. Kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan melakukan satu perkara besar lewat kehidupan saudara dan saya. Kalau perhatikan pada makna hari raya Pentakosta dalam Perjanjian Lama, di situ intinya adalah satu hari raya yang harus dirayakan. Perayaan pengucapan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan yang berlimpah. Dalam Perjanjian Baru, makna dari hari raya Pentakosta adalah mengenal karakter dan karya Roh Kudus, serta menyadari keberadaannya membuat hidup kita meningkat dan semakin kuat. Saudara boleh perhatikan dalam Kisah Rasul 2. Dan saudara kalau melihat tema pada pagi hari ini, melakukan perubahan yang seperti apa? Kita buka bersama dalam Yehezkiel 47. Yehezkiel 47 baca dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Saudara, yang terkasih, air gambaran tentang firman Allah. Dan makna ayat ini adalah akan ada pemulihan. Kalau perhatikan di ayat yang pertama dan kedua itu, makna dari ayat ini adalah akan ada satu pemulihan yang diadakan oleh Tuhan bagi umat-umatnya. Pemulihan yang diadakan oleh Tuhan bagi umat-umatnya. Saudara, menanamkan kerinduan untuk kembali kepada Allah dan mereka dipulihkan. Karena di ayat pertama, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Pemulihan Tuhan akan kerjakan bagi orang-orang yang rindu saat-saat ini. Akan semakin banyak orang yang rindu untuk kembali kepada bait suci, kembali kepada Allah. Dan mereka akan dipulihkan. Dan baca ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ada tali pengukur, saudara. Tali pengukur yang diukur pada setiap masing-masing pribadi.
Masing-masing kita diukur dengan ukuran yang kita pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Itu ada dalam Lukas 6 ayat 38. Dan kalau saudara perhatikan di situ ada 4 kali pengukuran. 1000 hasta berbicara itu adalah kira-kira 1000 hasta adalah sama dengan 500 meter, saudara. Dan 1000 hasta yang pertama, saudara perhatikan di ayat yang ketiga, kedalaman air sampai dengan di pergelangan kaki. Ini berbicara tentang karakter seseorang. Apa yang diukur oleh Tuhan? Bukan harta, bukan kekayaan, bukan apa yang kita miliki di dunia ini, tapi semua kembali kepada karakter. Soal hati, itu yang diukur Tuhan. Apa yang kita pakai selama kehidupan kita, apa yang kita pakai mengukur manusia, itulah yang akan diukur kembali pada kita. Dan pergelangan kaki bicara tentang karakter pergelangan kaki. Artinya ada, kalau hujan ngalami banjir gitu ya saudara ya, baru sampai pergelangan kaki banjir itu ada halangan, tapi masih rasanya masih ringan lah, masih kecil, masih bisa kita berjalan dengan mudah gitu ya. Dan ini adalah gambaran tentang orang Kristen mula-mula. Orang Kristen mula-mula bukan yang baru kenal Tuhan, bukan. Tapi orang Kristen mula-mula adalah orang Kristen yang sudah lama hidup dalam Tuhan, tapi lebih banyak hidup dalam kedagingan. Karena yang tertutup itu air berbicara tentang firman Allah tadi saya katakan, dan air itu baru menutupi hanya sampai pergelangan kaki, dan lebih banyak kelihatan tubuh ini. Berbicara tentang lebih banyak hidup dalam kedagingan. Status Kristen, tapi ego kita masih tinggi. Kita masih membiarkan pikiran-pikiran kita ini untuk melakukan apa yang kita rasa benar. Karena apa? Tubuh ini masih terlihat banyak. Jadi hati ini belum terendam oleh air. Hati ini belum dibaptis oleh air. Masih suka mendatangi tempat-tempat gemerlapnya dunia. Masih memikirkan hal-hal yang menyenangkan daging ini. Masih suka melirik kanan kiri, masih suka melihat ke belakang. Pandangan mata tidak ke depan. Apa yang lebih prioritas dalam kehidupan ini? Dia masih mengikuti kesenangan daging ini, kesenangan manusiawinya. Belum bisa pegang komitmen dengan sepenuh hati. Dan dia melakukan sesuatu tapi maunya dilihat orang. Seperti itulah gambaran dari karakter pergelangan kaki. Dan yang kedua, 1000 hasta yang kedua ada di ayat 4a, yaitu karakter lutut. Air sudah mulai bertambah banyak, sudah mulai naik, tingginya sampai selutut. Jumlahnya mulai agak susah, mulai berjalan agak tertatih-tatih. Gambaran tentang banyak mendengar firman Allah, dan dia udah mulai suka berdoa. Iman mulai bertumbuh. Dan jumlahnya agak susah, jumlah jalannya agak susah. Gambaran tentang ada tantangan yang menghalangi. Ada pergumulan yang terjadi. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia bawa semua di dalam doa kepada Tuhan, berjalan dengan iman dan dalam kebenaran firman Allah. Yakin percaya, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan
ada bahwa kuasa doa itu memampukan kita untuk terus berjalan. Meskipun berat, meskipun rasanya tidak kuat, karena kalau sudah berjalan di banjir setinggi selutut, lumayan berat, saudara. Kaki ini udah berjalan berapa meter akan terasa mulai lelah. Rasanya capek menghadapi peperangan, menghadapi tekanan, menghadapi masalah, sakit penyakit, menghadapi dalam pekerjaan, rasanya berat. Tapi dia terus berjalan, mengandalkan kuasa doa, mengandalkan kekuatan lututnya hanya kepada Tuhan. Dan dia yakin sepenuhnya bahwa kuasa yang daripada Tuhan itu memampukan dia untuk terus melangkah, menatap ke depan. Dalam Yosua 2 ayat yang kedua A, dikatakan dalam kesusahan berseru pada Tuhan dan dia menjawab. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah pada Allah, ia akan menjawab dan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami dan tidak kau ketahui. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan nyatakan kebenaran. Ya, dan itulah kuasa doa, saudara. Kita sebagaimana tadi pujian tadi, katakan kekuatan lawan akan dihancurkan. Ya, kita buka dalam Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Dalam kesesakan, dia tetap mengandalkan iman, dia tetap memandang kuasa Tuhan, dan dia berseru pada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan manusia atau bantuan manusia, tapi dia berseru hanya kepada Tuhan. Karena dia meyakini kuasa lebih besar itu datangnya daripada Tuhan. Dia tahu sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber keselamatan hanya datang dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan meluputkan dia. Dan dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, di saat kita menghadapi tekanan, di saat kita menghadapi masalah, ada satu pujian, pengagungan hanya kepada Tuhan. Mungkin rasanya berat ya, tapi tetap memuji. Mulutnya tetap terbuka, memuji, mengeluarkan suara memuji Tuhan. Jangan hanya berdiam diri. Tuhan juga perlu pengakuan kita untuk mengakui kebesaran Tuhan. Apa yang kita keluarkan semua datang dari hati. Jadi Tuhan tahu deh hati saya. Nyatakan saat itu, saat kita mengalami tekanan itu, nyatakan, lawan dengan kekuatan pujian dan doa, maka Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan menyatakan kemenangannya. Tapi itu rasanya belum cukup, saudara, karena di ayat yang keempat B, kita harus melangkah lagi, naik satu ke level lagi, yaitu 1000 hasta yang ketiga dikatakan adalah karakter pinggang. Lukas 17 ayat 7 sampai yang ke-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaiknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu,
apabila kita melakukan satu kepercayaan yang Tuhan sudah berikan, segala sesuatu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tidak pantas kita mengharapkan satu perkataan terima kasih. Karena apa? Karena kita menyadari siapa kita ini. Kita ini hanya seorang hamba, servant, pembantu, seorang budak, saudara. Kalau dalam bahasa aslinya itu serviat. Serviat itu adalah serbet. Serbet itu gunanya untuk apa sih? Untuk membersihkan kotoran. Membersihkan mulut ini dari kotoran-kotoran. Pelayan tugasnya hanya melayani. Gak usah banyak bertanya, gak usah banyak dalih. Gak ada yang bisa kita banggakan karena kita cuma pelayan. Sadari status itu, saudara, bahwa kita ini hanya pelayan, hanya budak. Lakukan apa yang diperintahkan oleh majikan. Dan pelayan di sini bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja, tapi ini berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Saya rasa juga kita menyadari bahwa kita hidup semenjak COVID ini, semua melindungi diri sendiri. Saat ada yang terserang COVID, orang lain tidak bisa bantu, saudara. Tinggal kita bagaimana diri kita ini berperang melawan virus itu. Gak bisa orang lain, gak ada obatnya, saudara. Ternyata obatnya cuma vitamin firman Tuhan. Vitaminnya adalah doa. Itu kekuatan kita dan semuanya melindungi diri sendiri. Artinya, saudara, kalau sudah menyinggung tentang pelayan, artinya dia pribadi lepas pribadi. Kita yang harus melakukan sesuatu dengan skala prioritas. Prioritas apa? Yang pertama adalah prioritas tentang Tuhan. Semua harus tentang Tuhan. Dalam segala hal, melakukannya segala sesuatu untuk Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran apa yang Tuhan telah berikan hikmat kepada masing-masing kita, lakukan kasih yang terbaik buat Tuhan. Bukan untuk manusia. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan. Dan prioritas yang kedua adalah keluarga. Kalau Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus ada dalam diri seseorang, maka dia akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ya, itulah keluarga, berbicara tentang keluarga. Ada prioritas, ada otoritas dalam rumah tangga. Seorang Kristus sebagai kepala lelaki atau kepala suami. Dan suami atau bapak adalah kepala keluarga. Dan bertanggung jawab pada Tuhan, mengasihi istri dan tidak menyakiti hati anak. Dan kalau istri, tunduk pada suami dalam segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, dan anak, hormati orang tua. Taat kepada orang tua agar berbahagia dan panjang umur. Ini rumus Allah, saudara, rumus. Bagaimana kalau kita mau diberkati? Otoritas turun dari atas ke bawah. Sama seperti tadi air mengalir dari atas ke bawah. Jadi jangan dibulak-balik. Kalau dibulak-balik, kita tidak mengikuti skemanya Tuhan. Jadi ada yang tidak benar, saudara. Dan prioritas yang ke-3
ketiga, melayani pekerjaan Allah. Allah Roh Kudus akan pakai kita menjadi saksinya kalau tadi yang pertama keluarga itu saksi di Yerusalem dalam keluarga. Kemudian melayani pekerjaan Tuhan, Allah pakai kita untuk menjadi saksinya di Yudea, lebih jauh lagi di Samaria, lebih jauh lagi sampai ke ujung bumi. Kalau sudah sampai ke ujung bumi, saudara, ada perjalanan yang meningkat Tuhan berikan, Tuhan curahkan satu kepercayaan yang Tuhan berikan, dan kita mau melakukannya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin. Perjalanan sudah semakin berat, karena sudah setinggi pinggang. Air itu sudah setinggi pinggang. Lebih berat kita melangkah. Semakin berat, semakin banyak hambatan, semakin banyak tekanan, semakin banyak ujian yang Tuhan izinkan. Tapi kita tidak dituntut untuk terus berjalan sampai di situ. Harus terus berjalan, melangkah, naik lagi. Yang keempat, perjalanan berikutnya, 1000 hasta yang keempat adalah karakter sungai yang dalam. Ayat yang kelima dikatakan karakter sungai, sebuah sungai yang dalam. Kalau kita ke bawah, itu sudah kedalamannya dalam. Kalau kita mau naik, rasanya sungai itu sudah semakin tinggi. Jadi dia harus tumbuh berakar ke dalam untuk hidup berbuah-buah dan menjadi sebuah pohon yang tinggi, yang semakin kuat. Diterjang oleh badai sekalipun, dia semakin kuat karena ada pertumbuhan. Ada satu karakter berbicara tentang sungai, karakter orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karakter yang mengikuti aliran air itu, aliran firman Allah. Apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Apa yang Tuhan janjikan, dia yakini. Dia bukan hanya menjadi pendengar, tapi dia menjadi pelaku. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia mengimani apa yang Tuhan janjikan. Dia hidup tetap kuat, melekat kepada Tuhan. Dan dia membiarkan Roh Kudus itu bekerja, berkarya dalam kehidupannya. Dia mau memiliki sikap hati untuk menentukan satu pilihan untuk mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, dia mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Apapun tantangannya, dia yakin bahwa Tuhan akan menolong. Dia yakin Tuhan akan memberi hikmat. Dia yakin bahwa ada satu kemenangan, ada satu penghargaan yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Berkat itu tidak perlu diminta-minta. Apa yang kita lakukan, lakukanlah yang terbaik dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Dalam pekerjaan kah? Dalam studi sebagai seorang pelajar? Dalam segala menjalankan usaha, menjalankan apa yang Tuhan percayakan, dalam pelayanan, lakukan segala sesuatu yang terbaik, andalkan Tuhan. Kemanapun orang itu mau berjalan, dengan hati yang siap dan terbuka bagi Allah, ada berkat dan ada perubahan. Dia siap melakukan perubahan. Lakukan segala sesuatu dengan kasih pada Tuhan, saudara, dan mengandalkan kekuatan Allah Roh Kudus. Hidup berbuah-buah. Galatia 5 ayat 22-23. Sebagai ayat-ayat yang terakhir, Galatia 5
Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kehadiran kita berdampak bagi orang banyak, serta membawa satu perubahan yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan, baik oleh kita pun merasakan perubahan-perubahan yang dari Tuhan. Dan orang lain pun juga bisa menikmati perubahan-perubahan itu. Puji Tuhan, saudara, yakin dan percaya, terus melangkah. Kita tidak mau tinggal diam hanya di sini begitu-begitu aja. Jangan pribadi yang biasa-biasa aja. Tapi kita harus naik. Kita harus punya prioritas apa yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan yang Tuhan masih beri. Hari Raya Pentakosta, dikatakan firman Tuhan, adalah hari raya yang harus dirayakan. Hari Raya Pentakosta adalah satu penantian pencurahan Roh Kudus. Jadi ada satu keharusan yang harus dimiliki oleh kita, yaitu Roh Kudus. Ya, anak-anak muda yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, tanamkan kerinduan itu. Hidupi, kobarkan Roh Kudus yang Tuhan sudah tanam di dalam kita masing-masing. Karena penolong itu Tuhan sudah berikan. Tinggal kita bagaimana menghidupi Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita mau atau tidak. Jangan menjadi pribadi yang biasa-biasa aja, tapi biar kita mau terus melangkah. Kita mau naik satu level. Kita mau naik satu level lagi. Kita mau yang lebih tinggi lagi. Sampai pada kesempurnaan. Dan kita hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Satu kehidupan, satu keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Tinggal kita bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Jangan biarkan karakter yang tidak baik itu terus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus kikis itu, kita harus bakar, kita harus matikan itu. Pandang pada Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan, Allah Roh Kudus penolong itu akan menolong saudara dan saya di saat kita membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja dan berkarya. Maka Roh Kudus itulah yang akan memberi kita pertolongan, memampukan kita mematikan keinginan daging ini, dan menatap kepada Tuhan, memandang jalan keselamatan itu, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, fokus kepada keluarga, sesama, pada siapa yang ada di dekat kita, tidak memandang siapa dia, tidak memandang suku atau agama atau apapun, jabatan. Kemudian barulah kita melangkah keluar. Di luar sana banyak yang belum mengenal Tuhan. Di luar sana banyak orang-orang yang belum tahu kebenaran firman Tuhan. Di luar sana belum pernah mendengar apa yang akan dihadapi oleh dunia. Kita harus menyiapkan diri sebelum kita menjadi saksi kepada orang lain. Kita harus menyiapkan diri terlebih dahulu, menguatkan diri kita, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Barulah kita melangkah menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, menjadi saksi di orang-orang sekitar kita. Bahkan di tempat yang jauh lagi, Tuhan akan memberikan kemampuan. Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya dalam kita untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Satu hal yang kurindukannya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Sama-sama kita bangkit berdiri, kenaikan pujian itu dengan kerinduan hanya kepada Tuhan. Haleluya.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saudara, kita hidup di akhir zaman. Pujian tadi mengatakan bahwa kita harus lebih dalam lagi. Lebih dalam kita mengenal Tuhan. Lebih dalam kita mengenal karakter Tuhan. Lebih dalam kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama. Harus lebih dalam, saudara. Haleluya. Satu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan kalau kita mengandalkan kekuatan. Kita akan menjadi cepat lelah. Kita akan merasa capek. Jangan biarkan perasaan itu menguasai diri, menguasai pikiran saudara. Tapi lawan pikiran itu dengan kekuatan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih dalam mengenal-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kami mau lebih dalam untuk kami merubah diri kami yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau matikan keinginan-keinginan daging kami, Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Bagaimana kami mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya rindu saudara, anak-anak muda, jangan berdiam diri. Jangan biarkan mulutmu tertutup. Sanjung Dia. Buka suaramu. Sembah Dia. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Andalkan Tuhan di saat engkau merencanakan sesuatu. Andalkan Tuhan di saat engkau mau melangkah untuk bekerja, berkarya. Tuhan akan memberikan satu hal yang luar biasa di saat engkau mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tapi Tuhan berkata, harus engkau lakukan penuh dengan Roh Kudus. Itu satu keharusan yang harus kita miliki, karena kita hidup di zaman roh ini. Satu pintu kemurahan Tuhan masih berikan buat saudara dan saya untuk berseru kepada Tuhan, untuk memanggil namanya, untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita masih ada kemurahan karena kita masih hidup dalam zaman kemurahan Tuhan. Selagi pintu kemurahan itu masih terbuka, masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Jangan biarkan dirimu terpaku dengan
satu level menuju tahta ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan, Dia layak disembah. Kita layak menyembah Dia, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai saat ini, jangan tunda waktu. Mulai saat ini, hari ini, waktu sekarang ini, ambil satu pilihan yang benar. Satu pilihan untuk hidup semakin dekat dan melekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak. Sungguh Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau Allah yang benar Tuhan. Kebenaran itu hanya daripada Tuhan. Karena Engkaulah sumber kehidupan. Sumber segala sesuatu dalam kehidupan ini Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi satu teguran bagi kami. Bahwa siapakah kami Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik. Dan Tuhan memberkati ciptaan-Mu. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat. Tuhan menanamkan dalam diri kami satu kuasa. Tuhan, kami tidak mau menghancurkan apa yang telah Tuhan berikan. Segala sesuatu yang terbaik itu. Kami hancurkan diri kami dengan hal-hal yang tidak berkenan. Kami hancurkan hal-hal yang baik yang dari Tuhan itu dengan keinginan-keinginan daging kami Tuhan. Saat ini, di saat kemurahan Tuhan masih ada, kami mau Tuhan. Kami mau untuk memilih dalam jalannya Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Yesus, kami mau hidup lebih dalam lagi. Lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Lebih hidup melekat dan melekat hanya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Maka Tuhan akan memberikan kami memampukan kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib itu. Karena kekuatan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami ada. Untuk kami berani menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Untuk kami berani menyaksikan betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Karena hanya Engkau-lah yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Karena Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami boleh berbuah-buah. Semua untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya di saat kami menghidupi firman-Mu. Ada kesembuhan yang dialami oleh jemaat-Mu. Ada kekuatan yang baru Tuhan. Ada kemenangan yang Tuhan akan berikan bagi kami. Di saat kami tetap memandang. Fokus kami hanya kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah menerima berkat lewat pemberitaan firman. Memang keras firman pada hari ini, namun semakin keras firman yang disampaikan.
semakin keras tantangan yang kita terima dalam kehidupan kita, maka semakin besar berkat yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Kecil tantangan yang kita hadapi, kecil pula berkat yang kita terima. Tidak ada tantangan, tidak ada berkat yang akan kita terima. Oleh sebab itu, bersyukurlah. Dapat tantangan kecil, bersyukur. Dapat tantangan sedang, bersyukur. Dapat tantangan besar, bersyukur. Maka Tuhan akan siapkan berkat sesuai dengan tantangan yang kita hadapi dan kita lewati. Puji nama Tuhan. Berpegang terus pada firman Tuhan. Kalau saya boleh mengutip cerita yang di-share oleh saudara Sipri beberapa hari lalu di grup tentang seekor ular yang kesasar masuk ke dalam satu rumah, lalu kemudian dia menyenggol gergaji, karena dia pikir gergaji ini menyerang dia menyerang gergaji. Sebab itu mulutnya berdarah. Saking dia kesalnya, lalu dia lilit itu gergaji. Makin kuat dia lilit, makin berdarah dia. Cerita yang disampaikan. Tantangan yang kita hadapi, jangan kita gunakan emosi yang ada dalam kehidupan kita, ego yang ada dalam kehidupan kita, tapi andalkan Tuhan. Maka segala sesuatunya akan menjadi baik, segala sesuatunya akan menjadi berkat. Bukan saja untuk kehidupan kita, tetapi juga untuk kehidupan banyak orang. Puji nama Tuhan. Kolekta ada di belakang. Bagi jemaat yang ada di rumah, boleh mentransfer. Dan pengumuman hanya satu saja, minggu yang akan datang, karena masuk minggu yang kelima, kita akan mulai dengan ibadah pujian dan penyembahan. Jadi format ibadahnya adalah kita lebih banyak memuji dan menyembah, dan firman ada, renungan singkat, tetapi sebagian besar waktu kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan pujian dan penyembahan ini akan dipimpin oleh Ibu Sekeon pada minggu yang akan datang. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita memulai momen hari Pentakosta ini menjadi momen kebangkitan kita. Beberapa waktu lalu kita merayakan kebangkitan nasional. Hari ini kita memulai momen kebangkitan jemaat kita. Biarlah Tuhan memimpin kita, memelihara kita, membuat kita bersemangat lagi. Walaupun di luar sana ada banyak hal yang membuat semangat kita kendor. Tapi orang bilang gaspol. Gaspol, maka Tuhan pun juga akan gaspol dengan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, semua Tuhan akan cukupkan keperluan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tamatkan ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Angkat tangan kita ke atas. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur bagimu, bagi Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Pagi hari ini kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan, karena Engkau baik, dan terlebih Tuhan karena Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Engkau juga ada bersama-sama dengan jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah secara online di rumah Tuhan. Berkat-Mu ada di tengah-tengah kami di tempat ini. Berkat-Mu juga ada di tengah-tengah jemaat-Mu di rumah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk 1 minggu ke depan Tuhan. Biarlah kami mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang kami terima lewat firman pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi, hikmat kepada kami Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu ini Tuhan, kami mau Tuhan beraktivitas, kami mau bekerja, kami mau berusaha, kami mau melakukan segala sesuatunya bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan-Mu kami melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kesembuhan, atas pemulihan kesehatan dari jemaat-jemaat-Mu di GPD Torsina ini, yang Tuhan kepada Ibu Kalalo, Ibu Kartika, Saudari Ola Tuhan, juga kepada Papa dari Ibu Tata Tuhan, semuanya Tuhan, Engkau sudah jamah dan sembuhkan semua Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan pulihkan kesehatan sampai sempurna Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan bahwa kuasa-Mu tetap dahsyat sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan anak-anak-Mu, tempat bekerja anak-anak-Mu Tuhan, berkati Tuhan. Usaha dari anak-anak-Mu juga Engkau berkati. Pendidikan anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kalau pada esok hari sampai minggu yang akan datang, anak-anak kami menghadapi ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas Tuhan, sertai, berikan hikmat, akal budi, kepintaran Tuhan, agar mereka boleh Tuhan mendapatkan hasil yang baik, dan mereka semua boleh naik ke kelas yang berikutnya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati juga pelayan yang bertugas hari ini Tuhan, pada pagi hari ini. Ibu Sumarau Tuhan, kami berdoa untuk pelayanannya. Biarlah kiranya Engkau mau tambahkan hikmat, Engkau mau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan lewat kehidupannya banyak jiwa boleh dimenangkan. Lewat kehidupannya kami jemaat-Mu diberkati Tuhan. Berkati keluarganya, suami, anak-anak. Berkati usaha yang dilakukan oleh anak-anak, oleh suami juga Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan. Kau lihat keluarga ini melayani pekerjaan-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah untuk keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Saudara Heski juga Tuhan, yang sudah melayani pekerjaan-Mu. Berkat-Mu ada bersama-sama dengan dia. Saudari Tirsa juga Tuhan, Engkau berkati dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu, kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, semuanya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Mari kita tadahkan tangan kita ke atas dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, kecintaan dari Yesus Kristus, penghiburan, pimpinan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kita semua yang berkaya berkata, amin. Terima
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.